Battle Royale Mobile ternyata masih belum mati, dan sekarang genre ini bahkan makin aneh. Ada yang gabungin Battle Royale dengan extraction shooter, ada yang bikin Battle Royale pakai pedang, sampai ada juga yang kelihatannya kayak game santai, tapi ternyata gameplaynya full survival chaos. Di video ini kita bakal bahas 5 game Battle Royale Android terbaru yang udah bisa kamu download di Play Store Indonesia. Mulai dari yang visualnya kasual, sampai yang movementnya bikin fight terasa lincah ala Apex Legends. Dan yang paling menarik, beberapa dari game ini bahkan baru aja rilis di tahun 2026 ini. Kita langsung masuk ke listnya aja. Farlight 84. Masih ingat nggak sama Apex Legends Mobile? Game Battle Royale dengan movement super cepat, hero skill, dan gameplay yang full chaos itu. Sayangnya Apex Mobile sekarang udah nggak ada lagi. Tapi kalau kamu kangen sama vibe yang kayak gitu, Farlight 84 mungkin jadi yang paling mendekati. Sampai sekarang, game ini masih jadi salah satu Battle Royale paling beda di Android. Saat yang lainnya langsung ke realism, Farlight justru full futuristic. Grafiknya bagus, movementnya saset-saset, dan temanya langsung ingetin kita ke Apex Legends. Kamu bakal bertempur bareng 60 player dengan tempo yang cepat banget. Mulai dari jetpack, sliding, hero ability, sampai movement yang bikin team fight terasa super aktif. Di sini, movement itu sama pentingnya kayak aim. Belum lagi tiap karakter punya skill masing-masing. Ada yang buat defense, rush, tracking, sampai mobility. Mapnya juga vertikal banget. Jadi siap-siap buat fight dari atas gedung atau zipline. Dan yang paling bikin tenang, game ini punya sistem respawn. Jadi kalau kamu mati konyol atau kena knock di awal, kamu nggak langsung balik ke lobby buat duduk manis. Kamu bisa terjun lagi ke arena buat balas dendam ke tim mana yang ngeratain kamu tadi. Menariknya, game ini sempat naik daun lagi dalam 7 bulan terakhir dah, karena merilis ulang pembaruan yang besar-besaran. Bahkan sekarang mereka baru aja masuk ke season 4 tanggal 23 April kemarin. Jadi kalau kamu suka dengan battle yang cepat, penuh gerakan lincah, Farlight 84 masih jadi salah satu yang paling seru di mobile. Blade Runner Rivals. Battle Royale, tapi bukan tembak-tembakan. Gimana tuh? Ya, baru aja masuk tahap early access di Indonesia tanggal 7 Mei kemarin. Ada satu penantang baru namanya Blade Runner Rivals. Dan yang bikin dia langsung beda, game ini buang hampir semua elemen shooter. Gak ada M4, gak ada sniper, dan gak ada perang aim headshot. Karena di sini, semua fight diselesaikan pakai pedang, skill, refleks, dan juga combo. Kalau kamu tahu Naraka Blade Point, nah konsepnya mirip. Fantasi melee Battle Royale dengan 20 player yang bertarung selama 7 menit buat jadi last man standing. Tapi jangan salah, combatnya nggak cuma asal spam attack. Ada dodge, parry, counter, sampai combo chain yang bikin feel-nya lebih kayak game action RPG daripada Battle Royale biasa. Kamu nggak butuh aim ke kepala, tapi kamu butuh timing dan kecepatan baca serangan lawan. Ditambah lagi ada musuh PvE buat dapetin orb buat beli item. Baru landing, kamu udah bisa langsung duel pedang sampai dodge sana-sini kayak di anime. Untuk sebuah konsep Battle Royale yang muncul di mobile belakangan ini, jujur ini yang paling beda dan wajib kamu coba sih. Fortnite Mobile. Dan di posisi selanjutnya, ada salah satu game Battle Royale paling berpengaruh sepanjang sejarah. Game yang dulu sempat hilang di mobile, dan sekarang akhirnya balik lagi ke Play Store dan App Store setelah drama panjang antara Epic Games, Google, dan juga Apple. Dan jujur aja, Fortnite masih terasa bedanya. Di saat game lain fokus ke realism, Fortnite justru tampil full warna, bahkan super random. Mulai dari baku tembak, bangun gedung instan, sampai event-event absurd yang kadang bikin orang nggak sadar kalau ini adalah game perang. Tapi jangan salah, di balik tampilannya yang santai, skill game ini tetap gila. Player yang jago build bisa tiba-tiba bikin tower dalam hitungan detik, edit tempo super cepat, lalu langsung nge-push sebelum kamu sempat kedip. Sistem Battle Royale-nya beneran unik. Lootingnya terbagi menjadi dua, looting senjata buat perang dan resource buat membangun. Walaupun banyak protes soal mode buildingnya, Fortnite juga punya mode zero build yang lebih ramah buat kamu yang nggak mau ribet sama bangun bangunan. Tapi ya, namanya juga Fortnite. Building itu udah jadi darah dagingnya nggak sih? Berita terbaiknya, sekarang kamu bisa main Fortnite lebih gampang tanpa ribet, sebab udah ada di Play Store maupun App Store. Fortnite tetap bertahan bukan cuma karena namanya besar, tapi karena mereka berhasil bikin Battleground terasa kayak playground chaos, di mana setiap match bisa jadi sesuatu yang nggak terduga. Prime Rush. Kalau Free Fire dan Apex Legends digabungin,
hasilnya mungkin bakal jadi game ini. Namanya Prime Rush, Battle Royale baru dari India yang awalnya dikenal sebagai Indus Battle Royale sebelum akhirnya resmi rilis global tanggal 30 April 2026. Dan jujur aja, pas pertama lihat gameplaynya, vibe Free Fire-nya langsung kerasa. UI-nya mirip, grafiknya pun sekilas mirip, bahkan tempo match-nya juga cepat. Tapi bedanya game ini punya movement yang jauh lebih aktif. Playernya bisa sliding, pakai zipline, dan fight-nya lebih dinamis kayak Apex Legends atau COD. Belum lagi tiap karakter punya ability-nya sendiri. Ada Dead Eye buat tracking, ada Shield buat defense, terus ada Super Speed buat nge-rush, sampai Hunter Instinct yang bikin gameplaynya jadi lebih agresif. Makanya walaupun visualnya kelihatan ringan, combat di game ini terasa cukup chaos, apalagi pas late gamenya ya. Dan menurutku, game ini lebih cocok dimainkan pakai FPP karena sensasi movementnya dan baku tembaknya jadi jauh lebih kerasa. Mini War Royale. Kalau lihat game ini sekilas, kebanyakan orang mungkin langsung mikir, game bocil. Visualnya nggak sekeren Fortnite, dan jelas nggak se grafik Farlight Active 4. Karakternya kecil, kepalanya gede, dan tampilannya lebih mirip game santai daripada game survival. Tapi jangan salah, pas masuk matchnya, game ini ternyata punya format Battle Royale yang lengkap. Kamu tetap harus naik pesawat, terjun pakai parasut, looting senjata, sampai perang, rebutan jadi orang terakhir yang hidup di map yang ternyata luas banget. Dan makin lama match berjalan, game yang awalnya kelihatan lucu ini malah berubah jadi chaos total. Zona makin lama makin kecil, player mulai ngendok di mana-mana, dan suara tembakan mulai datang dari segala arah. Dan yang bikin menarik, game ini nggak berusaha jadi yang paling realistis. Dia justru ngambil sisi fun dan random dari genre ini. Dan jujur aja, itulah yang bikin game ini terasa beda dan asyik buat dimainkan tanpa harus stres.